Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025. Kami dari UIWorks sejak jam 10 pagi tadi sudah ikut meramaikan suasana di Bareskrim, di mana pada hari ini diadakan gelar perkara khusus terkait dengan masalah laporan dari TPUA di mana ijazah palsu dari Jokowi mereka pertanyakan. Nah, saya bersama senior kami Bang Taufik Baudin. Assalamualaikum. Kemudian ada Bang Buyung. Assalamualaikum. Jadi hari ini kami sengaja memonitor saja situasinya karena kami juga tahu bahwa teman-teman di sini yang hadir, yang diperiksa itu ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Bang Rizpon, ada Bang Rizal Fadilah, merupakan figur-figur yang saat ini sedang perlu kita dukung. Nah, kita dengarkan sekarang pendapat atau komentar dari Bang Taufik terkait dengan situasi hari ini. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dilakukan Polri hari ini adalah apa yang bisa dilakukan, yang terbaik yang bisa dilakukan. Tetapi Jokowi tidak bisa mengharapkan banyak agar Polri menyalahgunakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya. Sama sekali nggak bisa. Jadi kami melihat, saya pribadi melihat ini adalah upaya terakhir dari yang namanya Jokowi untuk bikin sulit bertahan dan lain sebagainya, karena pada akhirnya akan bermuara ke dia di mana dia tidak akan bisa menunjukkan ijazah karena memang tidak pernah kuliah. Kapan Jokowi ikut kuliah? Ada rekaman yang dia ngomong sambil ketawa, dia ngaku kuliah tapi IPK-nya di bawah 2 dan dia bisa terus. Dari mana IPK di bawah 2 tidak DO? Itu kan gambaran orang nggak pernah kuliah. Kuliah di mana? UGM. Pratikno yang ngatur, nipu segala macam tuh. Jadi kamu di kerangkeng, Pratikno suruh jelasin. Pratikno yang bikin dan bikin skenario, Jokowi itu kuliah di UGM. Kan itu skenarionya. Dia mantan rektor UGM. Mantan rektor UGM. Dan rektor UGM dalam kendali, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi dia memaksakan orang nggak pernah kuliah. Dari mana kuliah di UGM? Dipaksa kuliah dan sarjana, lulusan UGM dari mana sarjana? Jadi lucu-lucuan. Dan menurut saya polisi sudah berusaha mereka optimalkan untuk macam-macam, tapi juga nggak bisa. Dan nanti akan terlihat begitu jelas begitu Kapolrinya diganti. Tidak bisa lagi polisi dikendalikan oleh geng Solo istilahnya, maka akan kelihatan betul, semuanya akan terbuka. Dan ujung-ujungnya saya mengatakan Jokowi harus dan akan menjadi satu-satunya dan pertama kali mantan presiden di negara kita yang dikerangkeng karena berbuat melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan dia dikerangkeng. Jadi mari kita lihat ujung-ujungnya makin lama makin pojok. Tantangan terakhir adalah bagaimana upaya KKN dia dengan memaksakan Gibran maju dan direspon oleh Pak Prabowo dengan menugaskan Gibran bebenah di Papua, Irian Barat. Ini kalau guyonan, ngomong aja tiba mau PM sniper kepalanya selesai. Orang nggak ada otaknya maka dikirim ke Papua, ke Irian Barat. Nggak bisa bikin apa-apa. Pelangap-pelongo begitu. Jadi dia cuma lulusan SMP, SMA juga enggak. Sama kayak bapaknya lah, pelangap-pelongonya ini. Mari kita lihat nanti. Terjadi perubahan. Sekarang aja sudah mengarahnya jelas. Hanya soal waktu. Jadi kita akan berdoa. Dan semoga Allah mengabulkan sesuatu yang benar. Bahwa siapa yang enggak benar akan terbukti segala macam. Yaitu Jokowi akan jadi mantan presiden yang dikerangkeng. Itu aja. Mari kita lihat hasil nanti. Terima kasih. UIWorks selalu mengikuti Veritas Probitas Justisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sedikit cerita tadi ketika gelar perkara khusus ini, di mana tiba-tiba Bang Egy Sujana lalu melakukan walkout karena ternyata beliau minta agar ijazah Jokowi ditampilkan, ternyata nggak ada. Beliau langsung walkout. Ini menarik ya. Kemudian yang kedua yang dapat kami sampaikan adalah tidak hadirnya Jokowi dan tidak hadirnya UGM yang diundang. Jadi ini
ada pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa tiba-tiba atau selama ini UGM selalu menghindar apabila diundang oleh media maupun ini resmi di Baris Krim Polri? Bang Taufik ada komentar? Ya komentar saya mestinya si Pratikno dipanggil juga karena dia mengendalikan UGM. Rektornya mana berani datang, dicecer nggak bisa ngomong gelagapan. Dan Bu Ovali itu udahlah dalam kendali Pratikno. Jadi jangan lupakan sumber-sumber dari masalah itu Pratikno. Dia bermain sama Jokowi, dia pakai Jokowi, Jokowi pakai dia. Udah itu aja lah. Ada ikatan mutualisme apalah sama juga ngaco balo itu. Jadi kembali Pak Pratikno, Anda akan juga dikerangkeng. Kita lihat nanti. Anda masih di kampus, saya mantan orang kampus. Ya, tolong diingat. Orang kampus mikirnya nggak kayak Anda mencela-mencela gitu. Ngendalin temen yang masih di kampus apa segala macam. Saya tahulah gimana Anda bermain sampai rektor Anda nggak usah sulit bergerak, tahu saya. Paling tidak ngancamnya apa? Tidak dialirkan dana, tidak dialirkan bantuan, tidak dialirkan proyek atau dibelok-belokan, tidak ke UGM. Saya tahu betul. Saya pernah nanganin masalah ini. Ya, Saudara Pratikno, silakan Anda pasang lagi, jajar lagi gelar akademis Anda, karena urusan kejujuran itu bukan digelar akademis. Ya, Bro Pratikno, siap-siap. Anda akan dikerangkeng bareng sama yang namanya Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buyung nih mau nambahin apa? Silakan. Kami kebetulan ada di Baris Krim. Di belakang kami tertulis Polri untuk masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat yang mana? Apa seluruh masyarakat di Indonesia? Apa khusus buat masyarakat Solo? Kami minta kejujuran dari polisi supaya bertindak jujur, adil, transparan, sehingga kasus ini tuntas dengan tidak ada perpecahan di antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang ini adalah slogan Patuh HUT HUT Polri kemarin 1 Juli. Jadi ada yang bertanya juga nih. Jadi selama ini kalau sekarang Polri untuk masyarakat, kemarin-kemarin untuk siapa gitu? Gitu ya. Jadi kemudian juga kami sekali lagi dari UI Watch selalu bertekad untuk menegakkan veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.